Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan kita bertemu kembali pada lanjutan materi akuntansi jasa tentang siklus ya, lanjutan siklus akuntansi jasa yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang laporan keuangan. Yang pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang jurnal penutup ya, jurnal penutup. Oke, laporan keuangan sudah. Ini jurnal penutup ya. Nah, ini apa fungsi jurnal penutup ya? Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup atau mengenolkan, ini anak-anak, mengenolkan akun-akun nominal dalam laporan keuangan. Dengan cara gimana? Nanti posisinya itu dibalik dari posisi sebenarnya. Misalnya kan itu ada 4 anak-anak ya, nanti yang kita tutup ada 4 kelompok, yaitu kita menutup pendapatan, menutup beban, menutup laba rugi, dan menutup prive ya. Untuk menutup pendapatan, nanti biasanya pendapatan itu ada di posisi ya, ini ya, pendapatan ini ya, ada pendapatan ini biasanya di posisi mana? Pendapatan ini biasanya di posisi kredit. Maka pada saat ditutup nanti kita taruh di debit ya. Terus ditutup dengan apa? Ditutup dengan laba rugi. Itu ya. Penutupan ya. Dengan hasilnya 0. Kemudian kita tutup dengan beban. Beban ini posisinya adalah di mana? Posisi beban itu umumnya adalah di debit ya, maka ditutup lari ke kredit, maka hasilnya akan 0 nanti ya kan. Nah, nanti diganti dengan laba rugi, penutupnya dengan laba rugi. Kemudian kita menutup laba atau rugi dari usaha kita. Kita tadi usahanya laba ya, nanti kita tutup, posisinya ada di kredit, nanti tutup lari ke debit sehingga hasilnya akan 0 ya. Nah, kita tutup prive. Prive ini posisinya adalah di debit ya, tidak ada prive di kredit itu. Posisi normalnya di debit, kita tutup larikan ke kredit. Tutupnya dengan apa? Tutupnya dengan modal ya. Dengan modal, akun pembantu modal ini ya. Jadi laba rugi juga ditutup dengan modal. Kali ini tadi beban ditutup dengan akun laba rugi karena ini penghasil laba rugi ini. Ini penghasil laba rugi, makanya ini kan komponen laba rugi, makanya ditutup dengan laba rugi. Kalau ini komponen dari modal, penghasil atau akun pembantu modal, maka ditutup dengan modal. Oke ya, tuh. Itu anak-anak cukup mudah. Nanti kita coba. Nah ini ceritakan tadi pendapatan yang semula di kredit taruh di debit dengan laba rugi ya. Beban yang semula debit taruh di kredit, penutupnya di debit laba rugi ya kan. Laba atau rugi, kalau keadaannya laba maka laba ruginya di atas, modal di bawah. Nilai apa? Nilai laba kita tadi. Kemudian kalau kita rugi berarti modal di atas, laba ruginya di bawah. Ini nilai kerugian kita yang kita tulis di ini ya. Nah, sedangkan prive itu posisi normalnya adalah debit, kita taruh kredit, kita tutup dengan modal. Oke ya, jadi cukup mudah anak-anak. Oke, kita praktekkan. Oke, kita praktekkan materi kita. Nah, tadi kita anak-anak, pendapatan kita di mana kita bisa lihat? Di neraca lajur bisa, kita bisa lihat di laporan laba rugi juga bisa ya. Pendapatan kita tadi ada 2, yaitu pendapatan jasa dan sewa. Pendapatan jasa kita kan di kredit itu kita taruh debit sekarang di sini di jurnal penutup ini 7 juta, ikhtisarnya ikut 7 juta. Pendapatan sewa 250, ikhtisarnya ikut 250. Oke ya. Jadi cukup mudah anak-anak ya. Oke. Kemudian ikhtisar laba rugi. Ini untuk mengetahui, nah ini belum ditulis semua anak-anak ya. Nah, kita edit bebannya ada di kredit semua, nggak boleh taruh di debit. Aduh ini. Oke, nggak usah terlalu jauh mencoroknya. Sama.
ya, supaya sama ya, yang joroknya nggak terlalu jauh. Oke. Jadi bebannya harus posisi kredit semua. Karena kenapa? Karena beban posisi normalnya adalah debit. Karena ditutup dia kita alirkan ke kredit ya. Oke, anak-anak bentar. Oke. Kita ini aja. Oke. Piut. Atau bebannya kita kasih B saja. Oke. Piutang. Oke, sip. Nah, ini kita jumlahkan beban ini, kita masukkan di ya, jumlahnya itu kita masukkan di ikutas laba rugi di bagian debit karena dia posisinya kredit. Oke. Kemudian kita menutup laba rugi usaha kita ya. Tadi posisi kita adalah laba 4.450.000, maka laba kita taruh di debit bukan di kredit karena kita posisinya laba ya. Yang di kredit adalah modal karena ini pembantu penambahan modal, makanya ditutup dengan modal ya, dengan nilai yang sama. Kemudian terakhir kita menutup prive. Prive kita adalah awalnya debit, posisi normal, kita tutup ke kredit. Di debitnya adalah tutup dengan modal. Kenapa? Karena prive itu adalah mengurangi atau menambah modal kita. Yang jelas mengurangi ya. Namanya prive itu pengambilan pribadi, mengurangi modal kita. Makanya ditutup dengan modal anak-anak. Oke. Sampai di sini anak cukup mudah sekali cara membuat jurnal penutup ini. Kita akan bertemu pada materi terakhir nanti adalah jurnal penutupan dan setelah penutupan ya. Jurnal setelah penutupan dan jurnal pembalik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu pada materi berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.